Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji ibu, ibu akan menjelaskan tentang latihan soal PTS Fisika ya. Jadi kita PTS Fisika hari Selasa ya, tanggal 22 itu di jam kedua. Nah, itu ibu akan buat 20 soal. Di sini ibu kasih kisi-kisi soalnya 10 soal. Jadi 10 soal sisanya itu kalian pelajari dari eh, yang resultan vektor, yang dari perkalian vektor juga, terus aturan kosinus, sinus, pokoknya semuanya yang udah pernah ibu ajarin dan ibu kasih videonya ya. Oke, pembahasan untuk soal pertama, perhatikan gambarnya ya. Ini ada vektor A, vektor B ke arah bawah sama vektor C. Yang ditanya adalah gambar yang mewakili operasi vektor resultan ya, ini ya, sama dengan A tambah B tambah C. Berarti kalau sesuai gambar, kalau yang ini B-nya ke arah bawah, bukan ya. Kalau yang B, kita lihat dari sini ke sini itu si A kan, mewakili si A. Berarti ini si A. Terus dari sini ke sini itu si B-nya. Terus dari ke sini nyambung, berarti ini si C-nya. Maka resultannya itu tarik garis dari posisi awalnya si pangkal A ke ujung si C-nya. Berarti ini merupakan metode poligon ya, atau segitiga. Kalau segitiga itu dua vektor, kalau poligon itu segi banyak atau lebih dari dua vektor. Itu untuk nomor 1 ya. Sekarang untuk nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nih ada vektor A ke sini, vektor B ke sini, vektor D ke sini. Nah, yang ditanya adalah dari gambar tadi, pernyataan yang benar adalah kita lihat nih. Berarti ini sama aja kalau kita lihat dari sini, D tambah A tambah B itu kita tarik garis dari pangkal D ke pangkal D ke ujung B-nya ya. Berarti ini sama dengan juga metode poligon. Jadi yang paling tepat adalah D tambah A tambah B sama dengan C. Si C-nya ini resultannya ya. Si C ini resultannya. Oke, sekarang vektor F1 sama dengan 28 Newton dan F2 sama dengan 20 Newton diletakkan pada diagram Cartesius. Cartesius itu ini ya, yang ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Seperti pada gambar. Resultan R sama dengan F1 tambah F2 jika dinyatakan dalam vektor satuan adalah, ingat yang sudah ibu ajarkan, kalau dia terhadap sumbu X itu vektor satuannya adalah I, terhadap sumbu Y vektor satuan itu J, terhadap sumbu Z vektor satuannya adalah K. Tugas kita adalah mencari ini kan resultan F1 sama F2. Kita cari dulu, karena ini dia ada di X dan Y, kita cari dulu di sumbu X itu ada apa aja, di sumbu Y itu ada apa aja. Baru kita masukkan ke si vektor satuannya ini. Sekarang F2. F2 ini karena dia searah atau segaris dengan sumbu X, maka si F2 ini cuma punya komponen X aja. Makanya langsung F2 sama dengan 20 Newton, tapi ini untuk di komponen X ya. Kita bikin tabel di sini, ini untuk komponen X. F2 sama dengan 20 Newton. Karena dia di arah X sumbu X positif, kalau di sini berarti ke arah kanan ini X-nya positif, ke arah kiri di sini X-nya negatif.
yang atas y-nya itu positif, ke arah bawah y-nya negatif. Oke, untuk F2 20 Newton. Yang F1 karena miring, ingat kalau miring membentuk sudut terhadap sumbu X, ini sudutnya 60 derajat ya. Berarti kita harus proyeksiin terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Yang terhadap sumbu X karena dia di samping sudut berarti pakainya cos. F1X itu nilainya F1 cos theta. Sedangkan terhadap sumbu Y dia di depan sudut berarti F1Y sama dengan F1 sin theta. Sekarang F1 cos theta. F1-nya adalah 28 cos 60 derajat. Cos 60 berapa? Berarti ini 28 cos 60 itu setengah. Berarti 14 Newton. Berarti ini F1X-nya itu di sumbu X juga kan? Tapi dia di sumbu X yang ke arah kiri atau negatif. Berarti di sini F1X yang nilainya min 14 Newton. Kita tambahkan 20 min 14 berarti 6 Newton. Karena dia di sumbu X berarti vektor satuannya adalah 6I. Sekarang yang di sumbu Y. Yang di sumbu Y cuma ada si F1Y aja kan. Fx-nya F2-nya itu hanya memiliki sumbu X doang. Jadi yang ada di sumbu Y adalah F1Y doang. Yang nilainya F1 tadi 28 sin 60 derajat. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Berarti 14 akar 3. Karena dia di Y positif, berarti nilai 14 akar 3-nya adalah positif juga. Jadi di sini adalah F1Y sama dengan 14 akar 3 Newton. Tadi kalau di sumbu Y vektor satuannya adalah J. Berarti di sini kita ubah 14 akar 3 J. Maka resultannya F1 tambah F2. F1-nya 6I. Maksudnya yang sudah kita tadi itu berarti 6I ditambah 14 akar 3 J. Jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya adalah nomor 4. Di sini ada vektor A1 sama dengan 8 satuan dan vektor A2 sama dengan 4 satuan. Jika A1 kalau ada tanda silang begini berarti perkalian cross perkalian cross atau perkalian silang ya. A2 sama dengan 0, maka kedua vektor tersebut saling. Oke, dilihat di sini. A1 cross A2 sama dengan 0. A1 cross A2 itu besarnya adalah A1 dikali A2 sin theta sama dengan 0. A1-nya 8, A2-nya 4, sin theta sama dengan 0. 8 kali 4 32 kan? 32 sin theta sama dengan 0. Berarti sin tetanya 0 dibagi 32. Sin theta sama dengan 0. Di sini kita cari dulu. Sin theta kita samain kedua ruasnya. 0 itu sin berapa derajat? Sin yang menghasilkan nilainya 0 itu berapa derajat? Oke. Sin 0 derajat. Sinnya sama-sama coret, tetanya juga berarti 0 derajat. Tapi bukan hanya 0 derajat ya, karena
kan kita mengetahui yang kemarin yang ibu kasih tahu yang trigonometri ini kan kalau sudut satu putaran penuh 360 derajat, berarti di sini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Ya, berarti yang searah dengan 0 juga sama 180 derajat. Berarti tetanya bisa 0 derajat dan 180 derajat. Di sini kalau misalnya tetanya 0 derajat, berarti dia berhimpit. Kalau 180 derajat, berarti dia berlawanan arah. Bisa juga 360 derajat ini ya, sama juga seperti 0, berarti dia berhimpit. Kalau 180 derajat kan dia kalau 0 ke arah kanan, 180 derajat ke arah kiri, makanya dia berlawanan arah. Atau kalau 180 derajat itu kalau kita belajar di matematika SMP, dia adalah sudut berpelurus ya. 180 derajat. Oke, berarti jawabannya adalah berhimpit atau berlawanan arah karena sudutnya ada 2. Oke, kalau membentuk sudut 30 derajat berarti nanti tetanya juga 30 derajat ya. Gini, membentuk sudutnya terhadap sumbu X. Seperti ini 30 derajat. Kalau berlawanan arah doang tadi cuma 180 derajat aja. Kalau berhimpit doang ini 180 derajat aja. Kalau berhimpit doang 0 derajat, sedangkan tadi kan 0 derajat dan 180 derajat ya. Kalau tegak lurus berarti dia seperti ini ya, 90 derajat. Oke, selanjutnya vektor A 10 meter, itu nomor 5 ya. Vektor A 10 meter dan vektor B 20 meter. Satu titik tangkap dan saling mengapit sudut 30 derajat. Kalau kita gambarkan misalnya seperti ini. Ini A, ini B. Saling mengampit kan, dan membentuk sudut 30 derajat. A-nya 10 meter, B-nya 20 meter. Hasil perkalian silang cross product vektor A dan B, berarti A cross B sama seperti di atas. A, B, sin, theta. Kalau dot product berarti pakainya cos theta. Itu perbedaannya ya. A nya 10, B nya 20, sin yang terbentuk adalah 30 derajat. Sin 30 itu setengah. Coret tinggal 10, berarti 10 kali 10 adalah 100 meter. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 6. Hasil perkalian titik antara dua vektor. Ini vektor satuan ya. A 2i 3j 5k, B-nya 4i 2j min k adalah, kalau tadi kita ini bukan vektor satuan ya. Jadi ada A-nya berapa meter, misalnya B-nya berapa meter, A1-nya 8 satuan, bukan berbentuk IJK ya. IJK itu tadi vektor satuan. Nah, perkalian titiknya atau perkalian dotnya untuk vektor satuan A dot B itu nggak pakai cos atau sin, tapi kita langsung aja I dikalikan dengan I, J dikalikan dengan J, K dikalikan dengan K, gitu ya. I dikalikan dengan I, J dikalikan dengan J, K dikalikan dengan K. Jadi setiap komponen A dikalikan dengan setiap komponen B. Yang I dulu, 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 2 ditambah 5, karena ini min K, kalau nggak ada nilainya berarti depannya adalah 1 dikali min 1, berarti hasilnya 8 ditambah 6 min 5, maka hasilnya adalah 9. Gitu ya. Ya, selanjutnya adalah nomor 7.
Vektor-vektor F1 dan F2 mengapit sudut 120 derajat. Sedang besar vektor resultannya adalah 10 akar 3. Membentuk sudut 30 derajat terhadap F1. Besar vektor F1 dan F2 adalah, misal kita gambarkan membentuk sudut F1 dengan resultannya. Karena ini 120 derajat, berarti kita gambarkan seperti ini. Ini resultannya, ini F1-nya. Ini dia 30 derajat. Karena 120, berarti 120 min 30, sisanya adalah 90 derajat. Maka F2-nya seperti ini. Membentuk sudut sisanya 90 derajat terhadap resultan. Resultannya adalah 10 akar 3. Yang ditanya adalah F1 dan F2-nya berapa. Kalau kayak gini, berarti yang kita gunakan adalah aturan sinus. Kenapa? Karena salah satu diketahui dan sin-sinnya itu semuanya diketahui. Sudutnya diketahui. Dan yang ditanyakan adalah salah satunya yang lain. Jadi perbandingannya adalah setiap vektor yang diketahui, misalnya F1 per sin sudut yang di depan vektor tersebut. F1 berarti sin sudut yang di depannya adalah 90 derajat. Sama dengan F2 per sin sudut yang di depannya adalah 30 derajat. Sama dengan si resultannya, berarti sin sudut di depannya yang gabungan ini semua adalah si 120 derajat. Berarti per sin 120 derajat. Tugas kita mencari si F1-nya dulu. Ya. Berarti pakai perbandingannya, yang sebelah sininya adalah yang ditanyakan, sebelah sini yang sudah diketahui dua-dua perbandingannya. Karena di sini adalah resultan yang diketahui, berarti kita pakai perbandingannya F1 per sin 90 derajat sama dengan resultan per sin 120 derajat. F1-nya yang ditanya sin 90 adalah 1, resultannya adalah 10 akar 3, sin 120, ingat 120 adalah 180 min 120, atau di kuadran 2 ya, 180 min alfa. Ya, berarti ini adalah 60. Jadi sama aja sin 60 derajat. Ya, sin 120 tadi kan sin 180 min 120 atau sin 60 derajat itu setengah akar 3 ya. F1-nya berarti akar 3-nya sama-sama coret. Ini 2-nya naik ke atas jadi dikali atau 10 dikali 2/1 ya. Jadinya 20 Newton. Ya, berarti F2-nya tadi ya udah sin 120, berarti setengah akar 3 sama seperti tadi. Berarti ini sama-sama coret. Berarti 10 kali 2 adalah 20 ya. Berarti setengah kali 20 adalah 10 Newton. Jadi F1-nya adalah 20 Newton, F2-nya adalah 10 Newton. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya untuk nomor 8. Dua buah vektor memiliki besar yang sama, yaitu F. Bila besar resultan kedua vektor itu sama dengan F, berapakah sudut apitnya? Nah, kalau ada dua buah vektor mengapit sudut, ini dua buah vektornya F ya, mengapit sudut theta, terus berarti kan ini resultannya ini ya. Berarti mencari resultannya adalah akar pakai aturan kosinus. Si F kuadrat tambah F kuadrat tambah 2 kali F cos theta. Si resultannya tadi besar resultan kedua vektor sama dengan F, berarti resultannya kita ganti F
sama dengan si akar F kuadrat tambah F kuadrat tambah 2 kali F kuadrat ya cos theta. Ini F kuadrat karena F kali F ya. Biar gampang, kita kan mau mencari si tetanya kan, si cos theta, terus nanti kita cari tetanya. Sudut apitnya itu theta misalnya. Berarti kedua ruas sama-sama kuadratkan. Biar akarnya hilang. Berarti F dikuadratkan jadi F kuadrat sama dengan, ini akarnya jadi hilang ya, F kuadrat tambah F kuadrat tambah 2 F kuadrat cos theta. Oke, kita lanjut ke bawah ya. Nomor 8. Tadi kan F kuadrat sama dengan F kuadrat tambah ini. Yang sama kita pindahkan ruas. Ini 2F kuadrat itu bukan sama dengan F kuadrat sama F kuadrat ya, karena 2F kuadratnya dikali cos theta. Jadi bisa kita gambarkan F kuadrat min F kuadrat min F kuadrat sama dengan 2F kuadrat cos theta. F kuadrat min F kuadrat habis, min F berarti sisa min F kuadrat tuh, sama dengan 2F kuadrat cos theta. Maka mencari cos tetanya, ini dibagi ini, min F kuadrat dibagi 2F kuadrat. Coret, coret, berarti cos theta sama dengan min setengah. Cari cos yang hasilnya min setengah, berarti tetanya adalah 120 derajat. Kenapa sih Bu 120 derajat? Jadi untuk sudut tuh ada 4 kuadran atau 4 ruang ya. Ini ruang pertama atau kuadran 1, ini ruang kedua adalah kuadran 2, ini ruang ketiga adalah kuadran 3, ini ruang keempat adalah kuadran 4. Ini 0 derajat dan 360 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini 270 derajat. Ya. Di ruang 1 yang nilainya positif adalah semuanya. Ini Ibu bilang all, semua. Di ruang 2 yang positif hanya sin. Di ruang 3 adalah tan. Di ruang keempat adalah cos. Di sini 120 derajat adalah di antara 90 sama 180. Di ruang kedua adalah 180 min alfa yang seperti soal sebelumnya. Berarti sama aja kalau tadi kan di sini 180 min 120 baru 60 derajat ya. Ya kenapa di sini sinnya 120-nya positif, Bu? Kan 120 derajat. Karena di sini ruang 2 yang bernilai positif ada sin. Tapi kalau cos berarti selebihnya adalah negatif, berarti cos adalah negatif. Makanya tadi setengah itu sebanding sama, karena dia cos, kalau ini kan sin 120 sin 60. Jadi sama aja ini sebanding dengan si cos 60 derajat. 600 derajat ya. Jadi 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah, karena di kuadran 2 jadi min setengah. Kayak sebanding dengan 120 derajat tadi, karena ada 180 min alfa. Oke, selanjutnya adalah nomor 9. Dua buah gaya yang besarnya masing-masing 20 Newton mengapit sudut 120 derajat. Besarnya resultan kedua gaya tersebut adalah sama seperti soal nomor 8 ya. Tapi kalau tadi 8 mencari sudut yang diapitnya, kalau 9 adalah mencari resultannya. Dua buah gaya 20 Newton. Saya ini F1 adalah 20 Newton, F2 adalah 20 Newton. Mengapit sudut 120 derajat.
Ini tetanya adalah 120 derajat. Berarti kan ini resultannya adalah ini ya. Besar resultannya adalah sama pakai rumus kosinus akar si F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos yang terbentuk adalah 120 derajat. F1 nya adalah 20, berarti 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 2 kali 20 kali 20 cos 120 derajat. 20 kuadrat adalah 400, berarti 400 ditambah 400 ditambah cos 120. Ingat yang tadi kita cari cos 120 adalah min setengah. Ini hasilnya min setengah ya. Jadi coret sama yang duanya. Berarti ini hasilnya minus 20 kali 20 400. 400 tambah 400 minus 400 ini habis 0, berarti sama aja akar 400 atau 20 Newton. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, untuk nomor 10, dua buah vektor besarnya sama. Misalnya kita simbolin vektornya adalah F. Satu sama lain membentuk sudut theta. Jika perbandingan resultan dan selisih kedua vektor adalah akar 3, nilai theta tersebut adalah, karena ini ada dua buah vektor ya, membentuk sudut, makanya kita pakai aturan kosinus lagi. Untuk perbandingan, kita geser dulu. Untuk nomor 10 ya, perbandingan antara resultan dan selisih itu adalah akar 3. Oke, resultan dulu. Resultan untuk pakai rumus kosinus berarti akar, karena di sini kita misalin F, berarti F kuadrat ditambah F kuadrat ditambah 2 kali F cos theta per, kalau selisih perbedaannya adalah hanya di tengah-tengah sini aja, F kuadrat ditambah F kuadrat min 2F kali F cos theta. Kalau ini R bagi S nya tadi sama dengan akar 3 kan, akar 3 sama dengan si ini, kita tulis lagi deh. Kita kan tujuannya adalah mencari si sudut apit tetanya. Berarti sama, kedua ruas punya akar dikuadratkan kan, biar akarnya hilang. Berarti tinggal 3 sama dengan F kuadrat tambah F kuadrat tambah 2F kali F cos theta per F kuadrat tambah F kuadrat min 2F kali F cos theta. Tahu 3 sama dengan F kuadrat tambah F kuadrat 2F kuadrat tambah 2F kuadrat cos theta per 2F kuadrat min 2F kuadrat cos theta. Karena sama-sama punya F kuadrat, kita coret aja F kuadrat ya. Oke, berarti si ini tinggal 2 plus 2 cos theta per 2 min 2 cos theta. Ingat ya, ini nggak bisa ditambah 2 tambah 2-nya, karena si 2 yang di sini adalah sudah dikali cos theta. Oke, ini berarti kalau mencari cos theta-nya ini naik dulu biar sejajar, dikali. Sama aja 3 dikali 2 min 2 cos theta
sama dengan 2 plus 2 cos theta. Tadi 3 kali 2 6, 3 kali min 2 berarti min 6 cos theta. Ini sama ya, dikelompokkan, 2 nya pindah ruas jadi 4 sama dengan 6 min 2 ya. Ini pindah ruas dari min jadi ke sini positif, jadi 2 cos theta, positif 6 cos theta berarti 8 cos theta. Berarti cos theta adalah si 4 dibagi 8, atau cos theta adalah setengah. Cos yang menghasilkan nilai setengah adalah cos 60 derajat. Jadi tetanya adalah 60 derajat. Nah, sudah 10 soal ya yang Ibu bahas. Sekian pembahasan soal ini, mudah-mudahan kalian bisa belajar dari soal-soal ini. Oke, good luck, semoga PTS-nya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.